Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas skill 27 tentang comparative degree ya. Nah, jadi untuk comparative degree ini kita mengenali pola umumnya terlebih dahulu. Nah, untuk pola umum kita pahami dulu ada 3. Yang pertama adalah positif, kemudian yang kedua adalah komparatif, dan yang ketiga superlatif. Di mana positif ini adalah untuk tingkatan sama ya, misalkan pensilku sama panjang dengan pensilmu ya. My pencil as long as your pencil. Nah, seperti itu. Nah, diperuntukkan untuk satu suku kata adjektif maupun dua suku kata yang berakhiran dengan sambel yor ya. Cara mudahnya adalah sambel yor. Dan kemudian juga untuk dua suku kata yang lebih dari dua suku kata, seperti misalkan beautiful, marvelous ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan kayak tadi ya, as long as your pencil. Kemudian Anita is as beautiful as Halimah misalkan ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah komparatif. Nah, di mana komparatif ini menunjukkan tingkatan perbandingan ya, di mana satu itu lebih daripada yang lainnya. Nah, untuk komparatif dia berakhiran dengan r ya, berakhiran dengan r. Oke, sorry. Nah, dia untuk yang komparatif ini berakhiran dengan r ya. Nah, kemudian untuk yang satu suku kata dan dua suku kata yang berakhiran sambel yor. Nah, satu suku kata seperti apa aja tadi sudah kita bahas, seperti long, big, ya, smart. Untuk yang dua suku kata misalkan some, yaitu seperti handsome, bel itu humble, sederhana ya, y itu misalkan crazy, ya dua suku kata. O itu misalkan narrow, r itu misalkan clever. Jadi misalkan saudaraku lebih pandai ya, lebih cerdas daripada saudaramu. Misalkan my brother is cleverer ya, then ada then-nya ya, then your brother misalkan. Nah, jadi cleverer bukan more clever. Nah, sedangkan untuk yang dua suku kata lebih ya, lebih dari dua suku kata, misalkan my sister is more beautiful than Anita misalkan. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian untuk yang superlatif. Nah, di mana superlatif ini menggunakan as. Di awal nih ada the-nya ya. Ini lupa ditulis ini the. Nah, ada the-nya di sini. The misalkan the biggest. Nah, misalkan my house is the biggest building in the middle of the jungle misalkan. Nah, the biggest, jadi rumahku adalah rumah yang paling besar di tengah hutan misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi biggest. Kemudian untuk diperuntukkan juga untuk sambal yor, ya ada the-nya di sini ya. Lagi tadi the. Nah, the. Jadi the as. Nah, kemudian untuk yang the most, nah ini misalkan untuk yang lebih dari dua suku kata, misalkan Anita is the most beautiful girl of all misalkan, atau misalkan in the world, atau misalkan Anita is the most beautiful girl in her village misalkan, seperti itu ya. Nah, baik, itu untuk pola umumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada irregular adjective. Nah, di mana untuk kata sifatnya ya, ini tidak lazim untuk perubahannya. Misalkan seperti ini. Bad, ini buruk ya artinya ya untuk tingkatan positif. Untuk komparatifnya adalah worse. Nah, sedangkan untuk superlatifnya adalah worst. Nah, artinya buruk. Jadi misalkan ini
nilaiku lebih buruk daripada nilaimu. Jadi my score is worse than yours. Nah, tapi kalau misalkan nilaiku paling buruk di kelas, my score is the worst ya in the classroom. Nah, itu. Atau misalkan my score is the worst score in my classroom. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian good ini menjadi better, best, late menjadi later, latest, ya. Nah, ini later atau least ini lambat, artinya yang untuk later dan least ini. Kemudian untuk berikutnya adalah little, ini less untuk komparatifnya, dan superlatifnya adalah least, far, seperti ini ya. Nah, baik, untuk filenya nanti bisa di download di bawah ya, saya berikan linknya. Nah, berikutnya adalah untuk nah ini aturan yang lainnya ya. Nah, untuk aturan yang lainnya ini tentang pengecualian ya, kata sifat bentukan dengan makna negatif menggunakan im dan an. Nah, dia menggunakan more dan most. Jadi kayak misalkan unlucky, more unlucky. Nah, kucingku lebih tidak beruntung daripada kucingmu. My cat is more unlucky than yours. Misalkan seperti itu. Kemudian khusus kata sifat yang terdiri dari dua sukata. Jadi tadi sudah ya, sable you wear. Ini memiliki ada dua cara, bisa narrow, bisa more narrow, atau narrowest, most narrow. Dedenya di awal. Jadi emang untuk umumnya sih menggunakan ini ya tadi ya, yang dua sukata tadi dia menggunakan er atau es, tetapi bisa juga sebenarnya menggunakan more atau most. Oke. Tetapi untuk yang ini ya, yang khusus yang berkaitan dengan y, bel, del, dan tel ya, ini dia menggunakan er dan es. Nah, khusus yang ini, nah khusus bel, del, dan er ya. Nah, jadi misalkan happy, happier, happiest, senang. Nah, sehingga makanya di awal tadi kita amankan bahwa semua ya, semua ini menggunakan yang dua sukata menggunakan er ya, er dan es, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, untuk yang mana nih? Nah, ini ya. Nah, untuk y, bel, del, dan tel ditambah er dan es. Sekarang adalah yang komparatif dan superlatif. Nah, untuk komparatif dan superlatif yang dibentuk dari participle atau verb 3 ini biasanya menggunakan kata more, lebih banyak ya, atau less, itu yang berarti lebih sedikit. Misalkan seperti ini, the worker seems more tired than the other. Pekerja tersebut tampak lebih lelah daripada pekerja yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang superlatif ini, they are the most tired workers I have ever seen. Nah, mereka adalah pekerja yang paling lelah dari pekerja yang pernah saya lihat. Nah, ini sekali lagi dia menggunakan more, jadi bukan tireder, bukan ya, bukan the worker seems more tireder than the other, bukan, tapi more tired. Nah, dua sukata ya. Nah, makanya tadi dikecualikan ya untuk yang berakhiran
maksudnya yang dua sukata tetapi berakhiran selain WR, ya, termasuk tadi nih ya, termasuk tiga, ya. Ini dia menggunakan more dan most. Kemudian untuk yang komparatif. Nah, untuk yang komparatif di sini yang maksudnya yang berupa adverb seperti he drove faster than I did. Nah, awalnya kan he drove fast. Nah, dia berkendara dengan cepat. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau ngomong dia berkendara atau mengemudi dengan lebih cepat daripada saya. Nah, kita tinggal memberikan Nah, tapi kalau misalkan paling, ya fastest. Ini adverb, ini adalah keterangan cara, ya, keterangan cara. Jadi keterangan cara. Nah, oke, ini ya. Nah, ini keterangan cara, artinya itu dengan lebih cepat. Nah, dia mengemudi tercepat, dia mengemudi dengan tercepat di negaranya. Kemudian hard juga sama. In order to pass the exam, he must study harder than ever. Supaya dia itu bisa lulus ujian, dia harus belajar lebih keras. Hadirnya adalah keterangan cara dari study, menjelaskan study lebih keras, dengan lebih keras daripada sebelumnya. Nah, yang ini hardest, ini paling keras daripada semua temannya nih. Supaya mendapatkan nilai yang paling bagus, dia harus belajar dengan lebih keras, ya, dari semua teman-teman sekelasnya. Perhatikan, ingat. Nah, ini kita bilang tadi ya. Ini adalah membandingkan satu, ya, dengan lebih dari satu. Maksudnya itu dibandingkan dengan banyak hal seperti itu, ya. Sedangkan ini harder than ever, lebih keras daripada sebelumnya. Dua hal yang dibandingkan, ya, yang sekarang dengan sebelumnya yang pernah ada. Kemudian juga sama seperti fluently. Misalkan saya berbahasa Perancis lebih lancar, lebih cakap daripada saudara laki-lakiku. Misalkan I speak French more fluently than my brother. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang ini much fluently, ini paling cakep, paling lancar, seperti itu ya. Nah, ini bisa difahami. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut ke double superlatif. Nah, ini untuk double superlatif biasa kita temukan pada soal-soal seperti TOEFL, ya. Kemudian soal-soal untuk masuk ke dinasan seperti STAN, STIS, ya. Nah, ini double superlatif maksudnya bukan berarti, oke, sambil perhatikan contohnya ya. Nah, the more you know, the more you know you don't know. Ini quotation dari Aristoteles, ya. Semakin banyak kamu tahu, semakin kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Nah, jadi ini artinya bukan lebih kamu tahu maka semakin lebih kamu tahu, kamu tidak tahu. Nah, salah ya, tapi ini semakin artinya. Jadi cara mengetahuinya adalah dengan memahami bahwa ini ada double the. Nah, jadi memang dia harus menggunakan double the di situ. Ya, the lagi di sini. Nah, the. Oke. Nah, kemudian the higher the mountain, the more difficult it is to climb. Semakin, nah dia semakin ya, double semakin. Semakin tinggi gunung, ya, maka semakin sulit untuk didaki. The less your brain use, semakin sedikit, the less ya, semakin dikit kamu menggunakan pikiranmu, otakmu, maka semakin buruk otakmu itu bekerja, ya. Nah, pikiranmu bekerja. Paham ya ini ya? Nah, sekarang berikutnya adalah menyatakan peningkatan atau penurunan. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, jadi fewer and fewer. Jadi double komparatif dengan menambahkan n. Ya, penggunaannya ini ada n-nya ya, n. Nah, baik. Nah, ini ya. Ada n-nya. Nah,
Jadi artinya itu apa? Semakin sedikit orang membayar secara tunai, makin sedikit aja orang yang membayar dengan tunai. Itu ada penurunan dari sebelumnya. The research is getting more and more interesting. Researchnya itu jadi semakin menarik. Nah, kayak gitu. Misalkan, you looks more and more handsome. Nah, kamu tuh terlihat semakin ganteng aja deh. Nah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan twice as much, as many as, ya, atau as much as. As many ini digunakan untuk countables, yaitu di bab sebelumnya itu kita membahas tentang perbedaan antara countables dengan uncountables. Countable itu adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan yang uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalkan seperti ini, he doesn't have as many collection stamps as you have. Dia nggak punya koleksi perangko yang sebanyak yang kamu miliki. Nah, perhatikan di sini, as many as ini muncul di soal-soal TOEFL ini, ya, muncul di soal TOEFL. Nih ya, yang biasa tuh ada, itu munculnya di soal TOEFL. Kemudian itu ya. Nah, berikutnya adalah, perhatikan, iya, as much ini untuk yang uncountable. Jim doesn't eat as much chocolate as I do. That's impossible. Jim tidak makan coklat sebanyak yang aku makan. Itu nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita mau ngomong sebanyak tapi diikuti oleh kata benda, nah ini seperti ini ya. Ini diikuti oleh kata benda ya. Kalau tadi kan diikuti oleh kata sifat sama keterangan tadi. Nah, ini bedanya adalah tadi ini kata sifat, ini keterangan adverb, kemudian ini juga adverb, dan yang tadi yang awal adalah adjektif kata sifat. Nah, gitu ya. Jadi kalau diikuti kata sifat seperti itu. Twice as much as, 3 times as many as. Nah, contohnya, there is 10 times as much traffic in Boston as in New Bedford. Nah, ada lalu lintas yang 10 kali lebih padat di Boston daripada yang ada di New Bedford. Aku butuh 4 times as many leaflets as what you sent me. Aku butuh 4 kali leaflet yang lebih banyak daripada yang sama banyak dengan yang kamu kirimkan aku. Jadi 4 kali sama banyak. Ya, maksudnya itu 4 kali lebih banyak ya dari apa yang kamu kirimkan ke aku. Nah, ya. Jadi ini pengalinya, jadi berapa kali sama banyak. Jadi ya maksudnya ya sama juga dengan 10 kali lebih banyak, seperti itu ya. Nah, cuman dia menyampaikannya dengan kata seperti ini. Penggunaannya adalah penggunaan times ya. Ini biasa Anda bisa temukan di soal-soal TOEFL di error recognition ya. Kemudian yang berikutnya adalah twice as much as possible atau 3 times as many as possible. Nah, ini tinggal menambahkan possible-nya ya. I need as much space on the first page as we can possibly have. Ya, jadi surgical will be real success. Aku butuh space, ruangan pada page halaman pertama ini ya, sebanyak yang kita bisa miliki, sebanyak yang bisa kita upayakan ya, maka artikel ini akan benar-benar sukses, seperti itu. Nah, baik, jadi ini penggunaan comparative degree. Sekali lagi untuk yang terakhir ini materi khusus ya, ini tentang jumlah ya yang dikaitkan dengan komparatif ya, many dan much. Oke, baik, demikian. Silakan untuk link bisa Anda download di bawah ya. Silakan jika ada masukan, silakan diberikan masukan di kolom komentar ya. Kita saling mengingatkan, watawassabil haq watawassabil marhamah. Silakan kita saling membangun, saling mengingatkan jika ada kesalahan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Sekali lagi jangan lupa subscribe ya dan like. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.